Kita janjikan kita akan berbicara tentang bab menyapu sepatu, tapi saya rasa pembahasan menyapu sepatu kadang-kala kurang relevan untuk dibicarakan, apalagi kondisi tempat salat kita sudah seperti ini. Maka kami melanjutkan ke pembahasan terakhir, yaitu berkaitan tentang perkara-perkara najis, menghilangkan najis yang keluar dari, semoga Allah memuliakan semua jemaah, dari area kemaluan kita. Tentunya pembahasan pertama di sini Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan babun fil madhi, bab berkaitan tentang hukum madhi. Banyak mungkin dari kita atau ada dari kita yang belum betul-betul memahami tentang hukum madhi. Madhi itu air apa? Bagaimana hukumnya? Dan banyak juga yang keliru dalam mensikapi hukum madhi ini. Dia berpikir madhi itu sama dengan mani, sperma, sehingga dia setiap keluar madhi mewajibkan untuk dirinya mandi, padahal itu tidak diajarkan. Ini jemaah kaum muslimin, setidaknya ilmu ini nantinya kita kembali ke rumah kita, kita didik anak-anak kita yang masih remaja itu, yang baru balik itu, untuk mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-harinya, tentang madhi, tentang wadi, tentang mani, dan nanti khusus perempuan pembahasan terakhir di bab taharah ini tentang haid. Setelah itu baru kita masuk ke pembahasan salat. Hukum urgen sangat penting dan sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa berlepas diri dengan hukum-hukum ini, tapi banyak dari kita tidak memahaminya. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terutama pembahasan seperti ini jarang dikaji. Ada yang merasa malu untuk mengkaji pembahasan ini. Ya, kita malu karena itu berbicara tentang sesuatu yang keluar, mohon maaf, mohon izin, yang keluar dari area kemaluan kita mungkin. Padahal kita butuh hukum-hukum seperti ini. Jadi khutbah-khutbah Jumat kita di masjid-masjid kita hari ini selalu memperdengarkan tema-tema yang umum kita dengar. Tip Jumat takwa Allah, takwa Allah, sabar, syukur. Padahal hukum-hukum yang izalatun najasa, menghilangkan najis, kewajiban-kewajiban yang tidak sah salat, itu jarang diperdengarkan di atas mimbar. Yang menariknya, ketika kami menuntut ilmu di Yaman, justru seperti pembahasan mandi junub itu bisa jadi tema khutbah Jumat. Bagaimana cara mandi junub baginda Rasul, itu judul khutbah Jumat. Karena masjid di sana, khatib itu ya imam masjid. Nyahanjir khutbah dan bemung yang nama tawara. Khatib itu imam masjid, dia yang khutbah setiap Jumat, kecuali dia berhalangan baru diganti oleh naib penggantinya. Jadi dia memilih judul-judul tema sehari-hari yang dibutuhkan oleh warga sekitar. Masjid kita tidak, masjid para khatibnya itu datang di tempat-tempat yang berjauhan, di tempat-tempat yang berbeda, dan tidak tertutup kemungkinan dalam satu bulan khutbah itu 2 kali berulang tema yang sama. Ini seharusnya jadi pencerahan untuk kita bersama. Ini tema-tema yang harus kita angkat. Apalagi generasi di belakang kita itu, generasi lemah yang untuk agamanya mereka sangat lemah. Nah, itu hukum madhi, apa itu wadi, olahraga kelelahan keluar wadi, atau melihat sesuatu yang membuat syahwatnya bangkit keluar madhi. Dia tidak tahu hukum itu apa, salat.
tidak sah salatnya, sehingga dia menghilangkan najis. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis pertama di pembahasan mandi ini hadis Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala. Kalau sosok sahabat lain mungkin kita harus membicarakan biografi mereka, tapi kalau Ali saya rasa anak lain. Ali ibnu Abi Thalib di antara sabiqun al-awwalun yang masuk Islam dari generasi mutaqaddimin, bahkan anak muda remaja pertama masuk Islam. Sepupunya baginda Rasul, anak Abi Thalib, pamannya baginda Rasul, tapi besar di rumah baginda Rasul, menikah dengan putri baginda Rasul. Jadi khalifah kaum muslimin keempat yang diyakini secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, urutan keutamaan para sahabat baginda Rasul dimulai dengan urutan kekhalifahan. Siapa paling bagus dari sahabat baginda Rasul? Abu Bakar. Setelahnya siapa? Umar. Setelahnya siapa? Utsman. Setelahnya siapa? Ali. Kecuali kalau Syiah Rafidhah, Syiah Hadawiyah atau Syiah Zaidiyah yang mereka mengutamakan Ali dibandingkan Utsman ibn Affan. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, itu tidak mempengaruhi akidah. Kalau Utsman Anda ganti dengan Ali, itu tidak pengaruh untuk kelurusan akidah. Ini Ali ibnu Abi Thalib, sepupu baginda Rasul, orang yang besar di rumah kenabian, menikah dengan putri baginda Rasul. Keutamaan, segala keutamaan itu tidak pernah kita dapatkan menjadikan Ali ini sebagai sosok yang jumawa. Dino baca droga Habib ke hanting-hanting template untuk ilmiah. Apa pun untuk ilmiah. Karena melihat garis keturunan kita atau darah yang mengalir dalam tubuh kita itu darah kemuliaan. Justru ahli keluarga baginda Rasul menjadi ahli ilmu yang meriwayatkan hadis baginda Rasul. Maka Rasul mengatakan dalam satu hadisnya, aqwa ummati, yang paling paham tentang qada, tentang kehakiman, tentang peradilan dari umatku adalah Ali. Jadi masa kekhalifahan Abu Bakar membekali Ali itu sebagai penasehatnya. Masa Umar penasehatnya, masa Utsman penasehatnya. Dan hari ini kita perhatikan jamaah, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala meriwayatkan kepada kita satu hadis dari baginda Rasul. Tentunya kalau kita Umdatul Ahkam ini hadis pertama dari Ali ibn Abi Thalib. Qal kuntu rajulan madza'an. Seharusnya ungkapan ini malu untuk diceritakan. Saya adalah dulunya, ini Ali menceritakan tentang dirinya karena berkaitan dengan ilmu yang harus kita ketahui, maka Ali tertuntut secara wajib menyampaikan untuk umat Muhammad. Dulunya, kata Ali, aku adalah seorang laki-laki yang sangat memiliki banyak manfaat. Jadi silahnya silah mubalaghah. Kalau kita normal mungkin keluar madi satu hari belum tentu keluar satu kali. Kalau Anda pasangan muda barangkali ya syahwatnya cepat naik, keluar madi. Jumbo istri keluar madi. Tapi kalau Ali ini levelnya beda. Sering sekali keluar madi. Jadi madda'an itu silah mubalaghah, bentuk ungkapan yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang kita berpikir, kalau saya perawi hadis ini nggak berani saya cerita. Ada yang kadang-kadang saya laki-laki yang punya madi sangat banyak.
Faktornya kalau dari sisi ilmu itu dua faktor. Bisa jadi faktor syahwat Anda kuat, tinggi, atau faktor sakit. Kalau faktor sakit berarti keluar tanpa sebab. Nampu sapu kayak TV itu sakit. Tapi kalau faktor dengan sebab, tapi Anda orang yang punya syahwat yang kuat, itu sehat, normal. Tinggal dihilangkan faktor penyebab syahwat itu, madinya tidak keluar. Kalau sakit dia keluar tanpa ada penyebab yang jelas. Jadi para ulama ketika berbicara tentang hadis ini, mereka lebih condong mengatakan Ali itu sosok yang kuat, maka syahwatnya juga kuat. Kalau kita enggak, syahwat kita sudah kita obral di jalan-jalan, di HP-HP kita itu. Mohon maaf, ketika kita berjumpa dengan syahwat yang halal, lemah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan syahwat yang haram. Jadi kalau kata Imam Tabari ketika ditanyakan, wahai Imam, kenapa para ulama dulu, ini mohon maaf ibu-ibu, nikahnya itu sampai 4? Ulama kita dulu sampai 4. Ini uragam katanya terpegah 2 mata kepada 5. Ulama kita dulu sampai 4. Imam Tabari katanya apa? Beliau mengatakan, karena kami tidak mengobral syahwat kami di jalan-jalan. Syahwat kami tidak ada di tempat yang haram. Maka ketika melihat yang halal, syahwatnya menggugur. Kalau kita di kantor syahwat, di jalan syahwat, ini belum ke masjid pun udah ada syahwat-syahwat yang haram. Maka nanti ketika pulang ke rumah dengan istri kita yang halal, terjadilah yang sangat kita khawatirkan. Kalau bahasa Arab itu saya baca artikel dulu namanya syahwat baridah, syahwat yang dingin, syahwatnya udah gugur, bahaya penyakit. Kalau bahasa sekarang lemah syahwat. Jadi Ali ini bukan penyakit untuk Ali, kita saja yang salah. Jadi jangan Anda ketika mendengar hadis ini berpikir Ali itu lain ya. Yang lain kita itu. Kenapa syahwat kita seperti ini? Ya karena kita sendiri. Karena kita mengobral syahwat di tempat yang haram. Ali bercerita mengatakan, aku dulu seorang laki-laki yang banyak keluar madi. Madi itu apa? Madi itu, ini mohon maaf definisi madi supaya kita bisa bedakan. Karena kalau kita dengan pasangan kita di rumah tidak sempat keluar madi, spermanya belum keluar, tapi ada cairan yang bening, tidak kental seperti kentalnya mani atau sperma, licin dia, tapi tidak kental, agak bening, tidak bau seperti sperma, dan keluar ketika bergejolak syahwat. Laki-laki perempuan sama. Dalam kasus mati, inagagang pemahaman beda. Dua-duanya bisa keluar dan dua-duanya punya hukum yang sama. Keluar mani beda dengan keluar mani. Kalau keluar mani menyebabkan futur, langsung lemah. Nah, itu ada alasan medisnya dalam ilmu medis, ilmu kejiwaan. Maka laki-laki kalau sudah keluar mani, mintanya tidur, lemah, tenaga habis. Kalau mani nggak ada, kita keluar tidak mempengaruhi dengan tenaga yang ada di badan kita. Itu mani. Saya rasa nggak perlu didefinisikan lagi. Paham kita, itu mani. Yang perlu kita bicarakan tentang hukumnya itu. Kuntu rajulan madan, kata Ali ibnu Abi Thalib, aku dulunya adalah seorang laki-laki yang banyak keluar madi. Jadi kalau kita analisa lafaznya, barangkali sekarang nggak lagi, karena itu cerita dulu. Atau hadis ini diriwayatkan
ketika Ali sudah berumur tua, mungkin gejolak nafsunya tidak sama lagi seperti di masa mudanya Ali ibn Abi Thalib. Ali itu termasuk yang nikah muda, dinikahkan oleh baginda Rasulullah. Mau bertanya tentang hukum kepada baginda Rasul, malu karena beliau menantunya. Ini kira-kira malu bagus terpuji atau malu tercela? Ada orang mau bertanya tentang hukum, malu tercela. Kalau kata para ulama kita, mimman la yata'allaman, dua mim yang tidak akan pernah belajar. Mustahil, mustakbir. Mustahil itu yang malu, pemalu. Kalau mustakbir, orang sombong. Yang sombong, yang malu, gak dapat ilmu. Mau bertanya, gak berani bertanya. Rahimallah nisa al-ansar, kata Rasul. Semoga Allah merahmati wanita ansar. Wanita ansar itu gak pernah malu bertanya tentang agama mereka. Maka datang Ummu Sulaim bertanya, ya Rasul, kalau satu dari kami tidur malam mimpi basah, hukumnya apa? Istri-istri baginda Rasul yang dari Mekah itu dah tutup muka, malu. Kecuali dia tutup muka. Pun tanya tentang mana? Padahal di depan Rasul ada Abu Bakar, ada Umar, ada tokoh-tokoh besar. Ummu Sulaim gak malu beliau. Aisyah bertanya, apakah kita wanita punya mimpi basah? Apa kata Rasul? Apa beda wanita sama laki-laki? Karena mungkin faktor sudah bersuami, ya, nikah dalam kondisi masih belia, remaja, beliau tidak pernah merasakan mimpi basah. Tapi Rasul sangat mengapresiasi pertanyaan Ummu Sulaim. Rahimahullah wanita Ansar, semoga Allah merahmati mereka. Mereka tidak pernah malu bertanya tentang agama mereka. Wanita Mekah sudah tutup muka, wanita Madinah ada. Jadi malu bertanya itu tercela. Kecuali dalam kasus seperti Ali. Ini terpuji. Bagaimana beliau bercerita tentang hubungan dengan istrinya kepada mertuanya, yang bercerita justru tercela. Anda bercerita tentang hubungan suami istri kepada mertua Anda, tercela. Maka bagaimana Ali mensiasati? Beliau meminta sahabatnya untuk bertanya. Jadi udah dalam kondisi seperti itu tetap masih bertanya. Yaitu dengan mengutus Salman Al-Farisi, sahabat Rasul, tanyakan ke Rasulullah, kondisiku seperti ini. Membela pegahanan dulu. Pegahanan sama dia. Nyo Ali yo tanya, itu sama aja berarti. Pegahanan dulu. Jadi Salman bertanya, ada seorang laki-laki dari sahabat kami, keluar madinya banyak. Bagaimana dia? Hukumnya apa? Dalam satu riwayat beliau perintahkan Miqdad untuk bertanya ke Rasulullah. Artinya boleh kalau sekiranya Anda malu bertanya, Anda titip kertas. Kalau ibu-ibu malu bertanya, tulis aja di kertas. Tulis di kertas, sebutkan ke depan, bertanya tentang hukum-hukum yang memang kita butuh dan kita menghadap Allah dengan hukum-hukum itu. Atau minta orang lain untuk bertanya, tapi dengan syarat, kata para ulama, orang itu aminan mausufah, orang terpercaya. Nah ini menyangkut, kadang-kadang menyangkut tentang cerita pribadi, privasi yang kita tidak ingin terbongkar, maka kita butuh orang yang betul-betul terpercaya. Dalam kasusnya jamaah kaum muslimin, kalau kita coba menelusuri hadis ini, kita dapati rupanya dalam riwayat Imam Nasai dan Abu Daud, Ali terlambat untuk menanyakan tentang kondisi
kondisinya. Selama ini apa yang dilakukan oleh Ali, setiap keluar mati beliau mandi. Jadi beliau memperlakukan mandi sama seperti mandi. Jadi itu terus-terusan Ali melakukan itu. Dalam riwayat Imam Nasai, datang musim dingin. Ada di Arab musim dingin. Setiap keluar mandi, mandi. Saking banyaknya keluar mandi, beliau berulang-ulang kali mandi. Apa kata Ali dalam riwayat Imam Nasai? Hatta tashaqqaqa dhahri. Kulit di punggungku ini sudah klopek, apa namanya? Dah terkupas. Dah luka Ali. Ya ini bahaya ini, malu bertanya. Bahaya kejahilan. Jahil itu bahaya. Bodoh terhadap agama kita bahaya. Maka jangan tinggalkan diri kita dalam kondisi jahil. Bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada mereka yang tahu kalau kalian tidak tahu. Kondisi paling buruk dari orang jahil itu peringkat tertinggi. Al-jahilu la yadri qaunahu jahilan. Dia tidak tahu kalau dianya jahil. Kapan hadir puro yang lain? Saya pernah tanya itu direktur rumah sakit Nabi di Indonesia. Yang paling susah kita obati siapa, dokter? Orang sakit tidak tahu kalau dia sakit. Orang sakit ada pura sakitnya hebat obat. Yang paling capek kita ajarkan siapa kita dakwahi? Orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh. Nah itu level tertinggi dari kebodohan. Ya saya rasa kita tidak seperti itu. Apalagi kita orang-orang yang Allah pilih untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Kalau hamba itu sudah Allah cintai kebaikan untuknya, Allah mudahkan hamba itu menuntut ilmu agamanya. Maka Ali ibnu Abi Thalib dalam kondisi punggungnya itu sudah mulai luka, akhirnya meminta sahabatnya bertanya ke Rasulullah. Fastahyaitu, kata Ali, aku malu bertanya kepada Rasulullah, limakani binatihi minni, karena posisi putri baginda Rasul yang ada di sisiku. Maksudnya aku suami dari anaknya Rasulullah. Jadi beliau menjelaskan ini. Beliau malu bertanya itu menjelaskan supaya kita tidak kita ikuti. Jangan justru kita ikuti, nggak mau bertanya. Kenapa nggak mau bertanya? Karena Ali mengatakan bukan. Aku punya alasan kenapa tidak bertanya, karena posisi putri baginda Rasul yang beliau berada di sisiku, yaitu sebagai istri dari Ali ibnu Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Fatimah radhiyallahu taala, putri baginda Rasul, putri yang sangat dicintai oleh baginda Rasul, sebagai istri dari Ali ibnu Abi Thalib. Dalam riwayat yang kita bacakan ini, fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad. Dalam satu riwayat lagi Salman al-Farisi. Tapi riwayat yang lebih kuat ini Miqdad ibn al-Aswad. Fasa'alahu, datang bertanya kepada Rasulullah. Faqal, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Maka harus baginya, kata Rasul, mohon maaf, mencuci kemaluannya dan dia berwudu kembali. Itu wajib kita bersihkan kembali. Kalau mani wajib mandi tapi tidak najis. Nah, itu bagaimana kita mengatakan mani najis? Berarti kita lahir dari air yang najis. Padahal kata Allah Bani Adam, Allah sudah muliakan anak Adam ini. Ini bedanya. Kalau mani itu suci,
tapi wajib mandi. Kalau mandi itu najis, harus dibersihkan. Ini kondisi yang disebutkan oleh baginda Rasul. Rasul mengatakan hendaknya dia mencuci kemaluannya dan dia mengulangi wudu. Berarti ini kita bisa mengambil kesimpulan hukum mandi itu najis. Kalau mengenai pakaian harus dibersihkan. Mohon maaf, kemaluannya harus dicuci bersih. Bersihkan, cuci. Mandi itu sama seperti hukumnya bol kencing. Jadi anggap saja mandi itu sama dengan kencing. Kalau kencing membatalkan wudu, mandi juga membatalkan wudu. Kalau kencing, mohon maaf, mengenai pakaian harus saya cuci, mandi mengenai pakaian juga harus saya cuci. Ini berdasarkan hadis yang sedang kita bacakan. Dalam satu riwayat Imam Bukhari, iksil dakaraka wa tawadda. Dalam riwayat Imam Muslim, tawadda waddah farjah. Kalau riwayat Imam Bukhari di sini, cucilah kemaluanmu dan berwudulah kembali. Kalau riwayat Imam Muslim, berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Sebenarnya ini salah. Ini Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi di sini salah. Sealim-alimnya beliau julukannya Amirul Mukminin fil Hadis, Khalifah kaum muslimin dalam ilmu hadis. Tapi di sini beliau keliru. Seharusnya yang benar riwayat Imam Muslim yang betul. Cuci kemaluan baru wudu. Riwayat Imam Bukhari yang keliru. Wudu baru cuci kemaluan. Tidak mungkin suruh wudu dulu. Anda keluar mandi wudu dulu. Setelah wudu apa? Cuci kemaluan. Tidak mungkin. Sebenarnya yang benar kalau kita rujuk ke kitab asli, bukan keliru juga sebenarnya kalau dari sisi bahasa. Lafaz Imam Bukhari, wuduklah dan cucilah kemaluan. Kalau lafaz Imam Muslim, cucilah kemaluanmu, maka setelahnya kamu berwudu. Maka di sini beda Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Tradisi Imam Bukhari karena kekuatan hafalan beliau. Beliau mengatakan, aku bisa jadi mendengar hadis di negeri Syam, tapi aku menulisnya di Irak. Terus Irak itu lah. Kalau Imam Muslim enggak, beliau menulis di hadapan guru. Maka saya lihat malam ini yang ramai Imam Bukhari. Dia dengar hadis, ajan tulis hebat tinggal apa? Nya tinggal tanya mana? Betakeun orang ujung mana sih? Imam Bukhari menulis persis. Tapi kadang-kala lafadznya saja yang beliau sedikit maju mundur. Ya faktor, kalau kata para ulama, al-hifdhu yakhun, hafalan itu berkhianat. Enggak ada hafalan yang amanah, enggak ada. Hafalan itu berkhianat. Jadi para penghafal Quran anak-anak kita, dia harus ditanam pada diri mereka ketika awal menghafal Quran, hafalanmu mengkhianati. Hafalanmu berkhianat. Jadi kamu harus menjaga. Jaga. Maka selalu kita kalau terjadi perbedaan lafaz Bukhari Muslim, kita pilih yang mana? Muslim. Hadis paling kuat yang mana? Bukhari. Tapi paling bagus susunan hadis Muslim. Paling teliti lafaz hadis Muslim. Maka para ulama kita dari dulu itu nggak selesai. Kitab hadis terbaik. Kitab apa itu? Kalau ulama kita di barat ini, ulama Arab, ulama Asia Tenggara, kita semua mengedepankan kitab Sahih Bukhari. Tapi kalau ulama Masyriq, ulama Timur, ya, Afrika Utara, Maroko, Jazair, mereka selalu mengedepankan kitab Imam Muslim.
Rupanya kalau kita rumuskan atau kita simpulkan, Imam Bukhari paling bagus dari sisi sahih, tapi Imam Muslim paling bagus dari sisi penulisan dan susunan hadis. Cara beliau susun, cara beliau. Yang harus kita tahu, Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Nah, kita sudah paham ini berarti beliau melihat karya gurunya, yang kurang dari gurunya beliau perbaiki. Sehebat apapun Muslim, fadilah dan keutamanya tetap kembali ke Imam Al-Bukhari. Yang lucunya beliau tidak pernah menyebutkan dalam riwayat Sahih Muslim ada hadis yang beliau riwayatkan dari gurunya Imam Bukhari. Itu karena faktor saking banyaknya hadis dan terjadinya fitnah terhadap Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari terjadi fitnah, Pak. Wafat dalam kondisi sendiri, tidak ada kaum muslimin yang menyalahkan. Terusin kemana beliau pergi dikucilkan. Karena ada tungku-tungku yang zalim, ulama-ulama yang zalim, yang mengkhianati Imam Bukhari dan menyebarkan rumor-rumor palsu terhadap Imam Al-Bukhari. Kalau hidup beliau hari ini kita elulukan beliau, tapi ketika Anda membaca biografi hidup beliau atau perjalanan terakhir dari kehidupan Imam Bukhari, tumpah air mata kita. Perawi hadis Rasul, mukharijul hadis terbaik, pemilik kitab hadis atau kitab terbaik setelah Al-Quranul Karim. Tapi begitu umat ini memperlakukan Imam Al-Bukhari. Tapi hari ini semua kaum muslimin menerima karya beliau. Itu kunci keikhlasan. Yang penting Anda ikhlas. Masalah hari ini dikucilkan, hari ini Anda ditolimi, hari ini orang tidak peduli, yang penting Anda ikhlas. Maka lillahi fa huwa baqiyatun kata Imam Malik. Yang Anda buat untuk Allah itu yang akan tersisa. Itu yang akan terus mengalir. Di mana pembencinya Imam Bukhari Anda dapat mana Anda tertolak. Mana mereka? Tak ada. Padahal mereka ulama-ulama hebat. Tapi kita cuma mengenal Imam Al-Bukhari. Yang jelas di sini lafadznya, kalau versi Imam Bukhari, uduklah dan cucilah kemaluanmu. Kita berpikir apakah Imam Bukhari salah? Tidak salah. Apakah beliau keliru? Ya tidak keliru juga. Karena lafaz dan, kalau bahasa Arabnya waw, itu tidak mengharuskan tertib, tidak memberikan makna tertib. Cucilah kemaluan, berwuduklah dan cucilah kemaluan. Itu bukan maknanya Anda cuci kemaluan setelah berwuduk, karena dan itu tidak mengindikasikan makna dilakukan secara tertib. Dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab saya mengatakan Ja'a Muhammadun, Muhammad sudah datang, wa dan Ali dan Sulaiman. Itu bukan artinya mereka datang secara tertib berurutan, bukan, belum tentu. Bisa jadi yang saya sebutkan terakhir dia yang pertama kali datang. Maka kalau kita katakan Imam Bukhari keliru, beliau tidak keliru. Beliau tidak keliru. Cuma mana lafaz Rasul yang benar? Kemungkinannya lafaz yang sesuai dengan dituturkan oleh Rasulullah itu lafaz Imam Muslim. Kalau makna hadis Imam Bukhari tidak keliru. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapatkan anjuran agama kita untuk membersihkan kemaluan. Kalau madhab kita Syafi'i, mayoritas kaum muslimin. Kalau dalam madhab Syafi'i, dan itu madhab mayoritas, yang dicuci itu apa saja yang mengenai air madi. Kalau misalnya kemaluannya kena madinya dicuci, pakaian kena madi dicuci. Kalau madhab Imam Malik,
yang dicuci itu mohon maaf seluruh kemaluan. Karena beliau mencuci bukan faktor najisnya, tapi faktor itu perintah mencuci. Rasul menyebutkan cucilah kemaluan, berarti seluruhnya. Kalau bahasa Muslim ya itu yang kena matinya saja. Kalau riwayat dari mazhabnya Imam Ahmad itu ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Mohon maaf bagi kita laki-laki, cuci kemaluan dan juga unsaye, bagian bawah dari kemaluan itu semuanya dicuci. Tapi yang paling kuat hadisnya mungkin merujuk kepada mazhabnya Syafi'i, yang dicuci apa yang mengenai matinya saja, karena itu najis. Cucinya harus dengan air mengalir. Ya, hadisnya seperti itu. Sedangkan kita punya satu hadis lagi. Hadisnya sahih juga. An-nadhah. Itu berarti memercikkan air. Itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau kita suruh cuci dengan air, kasihan yang remaja ini, yang nikah-nikah muda ini, selalu harus cuci lagi, beri kamar mandi cuci lagi. Maka beliau menguatkan pandangan boleh dipercikkan air. Ada hadisnya, tapi kebanyakan hadis dari baginda Rasul itu mencuci, yaitu dengan menggunakan air, dan airnya itu dalam kondisi mengalir. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti dari hadis tadi ini kita dapatkan mati itu berhukum najis dan harus kita mencucinya, dan dia membatalkan wudu. Jadi sudah Anda mencuci, Anda berkewajiban berwudu ataupun mengulangi wudunya kembali. Wallahu ta'ala bisawab. Kalau ada yang patut kita diskusikan, barangkali satu pertanyaan kita persilakan. Silakan. Misalnya mani itu terkena pakai mani atau madhi? Madhi. Itu terkena di saat bekerja di kantor. Nah, ya ini kan kita pikirnya kalau cuci itu Ustaz harus direndam, harus sinar. Cuci dalam di situ maksudnya hanya misalnya di sini kita basahin aja harus dikipas atau? Ya. Kalau madhab jumhur tadi kita sebutkan, cuci itu al-ghusl itu tetap harus mengalir. Apakah harus direndam? Rendam lain lagi. Anda berkewajiban mencuci yang mengenai mati. Ya biasanya itu area-area tertentu saja. Berarti itu yang harus dicuci dan airnya harus mengalir. Kalau nadat seperti ini atau kerok-kerok sedikit, itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ada hadisnya, ada hadis riwayat Abu Daud. Rasul mengatakan, ambillah air dengan genggamanmu, kemudian kamu percikan ke tempat mati itu. Tapi yang mayoritas hadis dari baginda Rasul, lafaznya sangat jelas, iksil, cuci. Maka dalam hal ini kita lebih menguatkan cuci. Dan ini juga hukum yang berlaku untuk wadi. Wadi itu sering keluar karena faktor kelelahan. Atau kalau masyarakat kita di Yaman itu, mereka suka mengunyah itu daun kat. Daun kat itu dikunyah, dinikmati itu daun, nggak tahu saya bahasa Indonesianya apa itu, dikunyah dan disimpan di pipi mereka itu. Itu mayoritas masyarakat Yaman melakukan itu, sehingga masyarakatnya terbelakang. Memabukkan juga, dalam dosis yang besar bisa memabukkan. Pengguna daun itu pasti keluar dari kemaluannya wadi itu. Hampir dipastikan kalau dia tidak membersihkan dan dia mengkonsumsi daun itu, dia tidak membersihkan pakaiannya ketika salat, tidak sah salatnya. Atau kelelahan remaja ya, yang masih sehat, masih bugar, kelelahan, sering keluar wadi namanya. Tapi jamaah berhukum seperti hukum madhi. Allah Ta'ala. Selagi sana. Pertanyaannya, saya pernah tanya, sekarang ini kan kita
Mungkin pertanyaannya, mesin cuci otomatis satu tabung, selama airnya mengalir maka status mencuci sudah sah. Kalau bertanya mana yang lebih selamat, yang selamat 2 tabung deh. Langsung airnya dipisahkan dengan pakaian, air mengalir dipisahkan. Tapi kalau ada bertanya sah tidak mesin cuci 1 tabung, enggak ada masalah, yang penting airnya mengalir. Berbeda kasusnya dengan cuci-cuci modern hari ini yang sistem penguapan. Itu harus dipastikan dulu, karena izalatun najis, menghilangkan najis itu maksudnya menghilangkan ain najisnya. Jadi fisik najis itu dipastikan betul-betul hilang. Kalau sekiranya cuci menggunakan sistem penguapan itu betul-betul menghilangkan ain, dipastikan oleh ahli, berarti sah cuciannya. Tapi kalau tidak menghilangkan ain, cuma didor dengan segala macam, dihilangkan jejak, tapi airnya tidak hilang, maka tidak sah. Wallahu ta'ala. Barangkali kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma